Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu di pembukaan pembinaan tilawatil Quran lewat metodologi An-Nawawi. Jadi sebelum ustadz-ustadzah mengikuti program ini, maka alangkah baiknya kita mengenal metode An-Nawawi lebih dalam. Metode An-Nawawi ini adalah merupakan salah satu implementasi pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Pendekatan pembelajaran ini memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif, mengutamakan praktik nyata dan mendorong keterampilan berpikir kreatif. Capaian pembelajaran yang diinginkan dari metode An-Nawawi ini diakselerasi dengan pemanfaatan teknologi digital audio. Jadi salah satunya adalah menggunakan barcode yang di dalamnya itu terdapat digital audio yang bisa di-scan via Google Lens atau kamera handphone. Melihat semakin banyaknya minat dan teknologi bakat generasi tentang seni baca Al-Quran dan semakin berkembangnya teknologi, maka metode ini disusun. Metode ini disusun oleh saya sendiri, Ustadz Nawawi dan Laili Rizky Amalia. Penamaan metode An-Nawawi ini kami ambil dari salah satu tokoh legenda qori di Lumajang yang sudah melahirkan banyak qori-qoriah yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu untuk pendahuluannya. Selanjutnya, untuk penggunaan metode An-Nawawi sendiri ini, yang pertama adalah pemula untuk anak-anak ya. Untuk pemula, untuk anak-anak yang masih belajar, ini sangat direkomendasikan untuk menggunakan metode An-Nawawi karena lebih terstruktur gitu ya, lebih tertata dengan baik. Jadi metode ini disusun dengan 4 makro dengan ayat-ayat yang berbeda ya. 4 makro ini disusun dengan lagu dan urutan yang sama agar supaya anak-anak itu lebih tahu lagu ini itu lagu apa. Jadi 4 makro itu mengulang lagu-lagu yang sudah dipelajari, cuman ayat-ayatnya saja yang berbeda. Itu untuk pemula. Selanjutnya untuk para asatidzah, program ini alhamdulillah sudah insya Allah akan 2 gelombang ya dibuka. Untuk yang gelombang 1 sudah berjalan dengan 5 peserta. Jadi memang tidak banyak yang disediakan, hanya 5 orang per kelas. Jadi harapannya akan lebih efektif lagi ya. Yang kedua, untuk para pengajar PAI ini alhamdulillah digunakan karena Qiraah itu juga ada perlombaannya di pentas PAIS, terutama kalau di kabupaten ya. Nah, maka itu sangat penting sekali untuk para pengajar pendidikan agama Islam. Terus yang selanjutnya adalah tentang kelas prestasi. Nah, ini biasanya ditangani oleh Ustazah Laili yang menangani ananda-ananda yang memang mempersiapkan untuk MTQ, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat universitas maupun tingkat kota dan sebagainya. Nah, ini adalah ringkasan untuk pengguna metode. Selanjutnya untuk target capaian pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dasar seni baca Al-Quran dan mempraktekkan dengan tajwid dan urutan irama yang benar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya urutan lagu itu sama semua, mulai makro pertama, makro kedua, makro ketiga, makro keempat, itu hampir sama semua ya, teratur. Kalau misalnya kebiasaan ustadznya itu, kalau saya pribadi itu pakai bayati, hijaz, nahawan. Makro kedua pun juga begitu. Ini bertujuan untuk membuat anak-anak tahu dasar-dasar lagunya, sehingga nanti pada akhir pembelajarannya ananda siap untuk membuat makro sendiri. Nah, yang kedua
Peserta didik mampu memahami macam-macam irama atau nagom. Macam-macam irama atau nagom. Seperti halnya metode ini juga dipaparkan tentang lagu-lagu yang sudah dibaca. Jadi anak-anak tidak hanya menirukan saja Pak, tapi paham atas apa dan lagu yang dibawakan. Ya, begitu ya. Yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat makro mandi minimal 3 nagom dengan tajwid dan urutan irama yang benar. Seperti yang saya jelaskan barusan, bahwasannya tersusun atas 3 lagu minimal. Jadi pada akhir pembelajaran kalau sudah 4 makro selesai, Ananda itu akan menjadi tugas akhir begitu ya. Menjadi tugas akhir membuat makro sendiri menurut apa yang sudah dipelajari. Nah, itu untuk target capaian pembelajarannya. Selanjutnya penjelasan ini visualisasi metode An-Nawawi seperti yang ada di gambar. Jadi kolomnya yang pertama ada kolom tentang makronya atau ayatnya ya. Selanjutnya ada makro untuk lagunya, nama lagunya tertera di situ Hijaz gitu ya, Hijaz usul. Nah, setelah itu kolom selanjutnya ada grafik lagu ya. Ini untuk membantu Ananda tahu grafik atau getaran dari lagu tersebut. Selanjutnya ada barcode. Nah, ini untuk memudahkan Ananda belajar di rumah. Kecenderungan Ananda, kecenderungan kiroah itu terlaksana hanya biasanya 1 minggu 1 kali. Ya, 1 minggu 1 kali, dan itu dirasa sangat kurang. Maka diberikanlah fasilitas barcode ini agar supaya anak-anak bisa belajar di rumah, sehingga anak-anak yang punya minat tinggi itu mempunyai peluang bisa lebih besar daripada belajar secara konvensional. Ya, misalnya dia lupa atas makro yang diajarkan, maka cukup di scan di barcode yang sudah terisi suara ustadz-ustadzahnya. Nah, itu harapannya Ananda semakin cepat untuk bisa, karena ada fasilitas untuk diulang di rumah. Nah, itulah untuk fungsi barcode-nya. Selanjutnya adalah sebaran penggunaan metode. Alhamdulillah di Kota Malang ini ada 10, dan alhamdulillah sudah running sekitar 14 yang belum masuk di sini. Alhamdulillah, semoga ini bisa semakin banyak lagi yang memakai metode ini agar supaya belajar qiraah itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan begitu ya, tidak menjadi sesuatu yang hanya orang-orang yang bisa qiraah saja yang mengajarkan begitu ya. Tapi semua, harapan saya seluruh ustadz-ustadzah itu mempunyai kreativitas, mempunyai kemampuan untuk juga mengajarkan qiraah kepada anak-anak. Nah, itu. Selanjutnya buku metode An-Nawawi ini sudah dilengkapi hak kekayaan intelektual, artinya siapapun harus berizin untuk menggunakan metode ini. Jadi ini hak kekayaan intelektualnya sudah menjadi milik saya pribadi selaku penyusun, dan Ustazah Laili juga selaku penyusun. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan kepada panjenengan yang akan mengikuti metodologi An-Nawawi ini. Semoga informasi awal ini cukup untuk bisa dipahami, cukup untuk bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.